Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para hujjaz, para sepuh, bini sepuh, segenap tokoh masyarakat yang sangat saya hormati. Wabil khusus kepada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan kecintaan saya dengan iringan doa. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yang sangat saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Dewan Pembina Masjid Jami Al-Muhajirin yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak RW, kita doain mudah-mudahan Bapak RW besok jadi lurah di Papua. Segenap panitia peringatan halal bihalal beserta staf jajarannya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul dalam rangka acara halal bihalal, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala acara kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu kita sampaikan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, begitupun umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap pimpinan majelis taklim yang begitu banyak di sini terpampang, yang ada di daerah Pondok Rezeki, yang tidak saya sebutkan satu persatu nama pimpinannya, yang mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kekuatan iman serta Islam sehingga dapat betul-betul menegakkan agama Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, halal bihalal hanya ada di Indonesia. Kalau kita berangkat ke Saudi, di sana nggak ada halal bihalal, adanya cuma di Indonesia. Jadi halal bihalal di sini tiada lain, orang dulu bilang kalau kata santri istahalla yastahilu istihlalan, yaitu mohon dihalalkan. Setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah yang sangat luar biasa,
Di bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, malamnya kita melaksanakan tarawih, bahkan tadarus Quran, yang mana bulan Ramadan istimewa harus dibawa kembali di bulan Syawal. Kalau kemarin kita bulan Ramadan maghrib ditungguin, tungguin nggak Bu? Sekarang maghrib tungguin kagak? Boro-boro tungguin sekarang sih. Kemarin maghrib ditungguin, pengen buru-buru buka puasa, bapak sama anak perebutan remote, mana duluan yang ajan. Tapi sekarang ternyata maghrib biarin aja ini, udah mulai berkurang. Yang biasa sholat berjamaah begitu penuh luar biasa, sekarang mulai kurang. Ini berarti puasa kemarin itu belum mengena. Kita kadang ini suka aneh. Kemarin 2 tahun yang lalu lagi masa Covid, terawih kagak boleh, kita maksa-maksain terawih. Sampai pengurus DKM ngumpet-ngumpet. Sholat terawih lampunya dimatiin. Ada nggak di sini? Ada. Berarti sama ya. Ya Allah. Sekarang udah bebas, tapi mana sepi. Ini perlu nih. Apalagi di sini banyak majelis taklim, pengajian di mana-mana, mesti kita hadir. Kenapa? Sebabnya karena majelis taklim adalah benteng umat Islam. Orang yang hadir ke majelis taklim, masya Allah, jangankan dia hadir di majelis taklim, ketika dia mulai berangkat dari rumah datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung orang yang hadir di majelis taklim. Apalagi di sini Pondok Rezeki banyak. Ini majelis taklimnya masya Allah luar biasa banyak. Seharusnya kita hadir. Kenapa? Karena pahala orang yang ngaji, masya Allah, itu besar sekali. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, wa idza marartum, apabila kamu berjalan melintasi raudhah min riyadil jannah farta'u, mampir. Sahabat tanya, ya Rasul, apa sih riyadul jannah, taman-taman surga itu? Rasul menjawab, yaitu khalaqatul ilmi aw khalaqatul dzikri. Tempat ilmu, tempat zikir itu adalah raudhah min riyadil jannah. Makanya kalau orang datang ke majlis taklim tenang. Kenapa? Karena di sana dibacakan Quran. Saking tenangnya di majlis taklim, kalau ngaji pada ngantuk. Saking tenangnya. Oh, kalau masalah ngaji si ibu-ibu jangan ditanya. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak mengaji ya, dia lagi. Kadang ngajinya pada di pojok-pojok. Beda sama ibu-ibu merajin, masya Allah, tabarakallah. Datang ke majlis taklim udah nyetel aja, tutup mic dihidupin langsung, dia si selawatan ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, Rodiah, Mumun, dipanggilin satu-satu. Ayo ngaji, begitu. Dipanggilin satu-satu. Kalau bapak-bapak udah dipanggilin masih aja dia juga yang hadir. Kagak ada itu di mana-mana. Makanya pengajian itu yang paling banyak ibu-ibu. Yang rajin ngaji ibu-ibu. Yang hadir di majlis taklim ibu. Yang banyak utangnya ibu. Habis pakaiannya gantian mulu. Baju Senin biru, seragamnya tuh. Hari Selasa hijau. Kemudian lagi hari Rebo hitam. Macam-macam ibu-ibu pakaiannya. Ngajinya pakai bajunya ganti-ganti. Masya Allah, macam-macam, rupa-rupa semua. Inilah pengajian. Oleh karena itu hadirnya kita di majelis ilmu itu, hadirnya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengajian ibu-ibu dan manggil ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupa
lupakan, sebab ini kewajiban. Aduh, ibu-ibu manggil. Pas di rumah ada ibu-ibu yang males ngaji. Ibu-ibu gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, tadi malam ngompol 3 kali. Gak ngaji tuh yang males. Makanya adanya pengajian ini penting, menjadi benteng di kita, di masyarakat kita. Karena sekarang ini orang sama ngaji kurang begitu open. Dengan adanya teknologi sekarang orang pengen instan. Belajar ngaji nggak perlu pakai guru, semua ada di HP. Zaman sekarang begitu, tidak perlu pakai guru. Padahal dari dulu bahkan Rasulullah pun ketika belajar itu ada yang ngajarinnya. Siapa yang ngajarinnya? Malaikat Jibril. Sekarang ini orang udah canggih. Mentang-mentang sekarang teknologi canggih, semua serba HP. Ngaji lewat HP, segala serba HP. Ini nih yang sekarang mulai berkurang, sehingga orang kurang untuk hadir di majlis taklim. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan halal bihalal, kita disatukan di tempat ini. Hadir kumpul majlis taklim. Ayo kita ramein. Ini kampung Tangerang ini luar biasa, terkenal dengan Banten tempat santri. Saya aslinya orang Tangerang, Bu. Cuman sekarang lagi di Jakarta. Asli saya itu di Cikokol. Jadi saya lahir di Tangerang, ya, besar di Tangerang, kebetulan istri orang Jakarta. Jadi kalau daerah Tangerang ini emang udah mainan saya sebenarnya. Ya, cuman saya kalau ke sana mulai ke Batu Cepet terus Kalideres. Ya, terus Semanan sono. Kalau cuman daerah Kalideres doang, saya kalau ceramah nggak mau. Ya, saya nggak pernah mau ceramah di Kalideres. Takut kanyut masalahnya. Iya. Iya. Kalau kesini Jatiuwung terus ke sana. Ya, daerah Amanah Cikupa udah sering mainan kita di sana. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, halal bihalal ini hanya ada di Indonesia. Kenapa kita mesti halal bihalal? Padahal ini tidak ada syariatnya. Kalau sama tetangga sebelah yang nggak senang dengan acara halal bihalal ini dibidah-bidahin ini. Nggak ada, Nabi nggak pernah halal bihalal. Tapi ini luar biasa, ulama bikin halal bihalal seperti ini. Tiada lain tiada bukan untuk apa? Menyatukan silaturahmi. Mungkin kita sering dalam bermasyarakat ada salah tutur kata, perbuatan, apa yang kita lakukan. Dengan adanya halal bihalal, kita ini saling memaafkan. Kemarin puasa Ramadan sudah kita lalui, ibadah luar biasa kita lakukan apapun di bulan suci Ramadan. Secara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik. Tetapi akan lebih baik lagi antara hubungan sesama kita, yaitu hablum minan nas. Melalui halal bihalal ini dipertemukanlah kita. Kalau tadi Bapak Pembina bilang, dengan kita halal bihalal kita saling memaafkan. Walaupun tidak terucap. Kalau kita kadang-kadang nggak nyambung. Ngucapin aja lebaran minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin. Padahal mah nggak nyambung itu, Bu. Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin, bukan. Minal aidin wal faizin. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapatkan kemenangan adalah ketika dia hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Tidak sedikit di masyarakat kita ada orang yang rajin ibadahnya. Oh, kalau ibadahnya luar biasa, jidatnya sampai hitam. Waduh. Tapi nggak mau kenal dengan masyarakat, nggak mau kenal dengan tetangga. Apakah itu dianggap baik? Tidak baik. Ada orang yang baik secara sosialnya, berderma luar biasa, baik dengan tetangga, baik dengan sesama, tetapi ibadah nggak kepada Allah, itu pun tidak baik. Maka yang baik bagaimana? Orang yang baik adalah orang yang senantiasa hubungan hablum minallahnya baik,
hablum minannasnya baik. Terkadang kita ini melihat orang itu dari casingnya, dari casingnya. Orang udah pakaiannya gamis, sorbannya, udeng-udengnya udah kayak ban Vespa. Wah, luar biasa, ada dicium bolak-balik. Masya Allah, itu nggak jaminan. Memang kayak orang Tangerang. Orang Tangerang berangkat umroh, Masya Allah, baru turun dari pesawat dia melihat, Masya Allah, ini banyak kiai amat ya begitu. Kenapa? Karena di sana pada pakai gamis, pakai baju sorban. Dia kata apa? Waduh, banyak kiai, banyak syekh. Padahal di sono supir juga pakai sorban. Supir pakai gamis, emang pakaiannya. Ya. Terkadang kita lihat casingnya, tidak lihat apa hatinya. Nah ini nih yang terkadang di masyarakat kita ini yang perlu harus kita redam. Makanya ada orang sebagian yang tidak suka dengan acara halal bihalal, biarin, nggak apa-apa. Kita yang senang halal bihalal, alhamdulillah. Kita kumpul bersama-sama, bersatu. Makanya di sini temanya luar biasa ini ya. Dengan halal bihalal ini agar apa? Memperkuat uhuwah Islamiyah. Karena kalau seandainya kita tidak bersatu, Bapak Ibu, kita nggak akan jadi kuat. Kita nggak akan bersatu nih, nggak akan kuat kita. Kalau seandainya bersatu ini di Kampung Pondok Rezeki ini, insya Allah semuanya akan kuat. Kalau seandainya berpisah-pisah, nggak akan kuat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan yang ada dalam tubuh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita ini ada kebesaran Allah yang harus kita pikirkan. Ini kadang kita baca Quran sih baca, cuman nggak pernah dipikirin, dipelajarin, ditafakurkan. Dalam diri kita, kata Allah, ada kebesaran Allah Subhanahu. Apa contohnya? Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita makhluk yang istimewa, mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat deh Bu, kalau seandainya kita lihat nih Pak, kita dengan kebo cakepan mana? Cakepan kebo. Jangan-jangan saudara kebo yang ngomong. Cakepan kita, lihat dari strukturnya, Masya Allah, kepala ada rambutnya, kemudian rambut berhenti pas di jidat. Coba bayangkan, ini jidat nggak ada rambutnya, untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu. Coba lihat kebo sama monyet, ya, dari kepala terus sampai sak pantat-pantatnya itu buluan semua. Makanya kebo ini nggak ada kewajiban ibadah. Makanya kalau ada orang sini nggak mau ibadah, namanya, bukan saya yang ngomong nih ya, yang ngomong tuh Melinda. Kemudian Allah ciptakan, Masya Allah, ini ada halis, kemudian 2 mata, kemudian 2 telinga, hidung turun ke bawah. Ini ada hikmahnya semuanya. Kemudian ketika seseorang sudah tua, sama Allah dikasih bongkok, itu atas sayangnya Allah. Jangan kita marah-marah kepada Allah, ya Allah, Allah nggak tega. Ini ngelihat orang tua kita yang udah tua dikasih bongkok, Allah nggak sayang. Bukan nggak sayang, Allah sayang. Mana buktinya sayang Allah? Karena yang namanya orang tua dikasih bongkok supaya apa? Supaya dia melihat jalan ke bawah. Kalau ada batu dia bisa minggir. Coba kalau bongkok ke belakang, ada hujan masuk ke hidung. Itu sayangnya Allah. Kemudian Allah ciptakan 2 tangan. Ini 2 tangan ini beda-beda. Ada kiri dan kanan. Walaupun berbeda, tetap bersama. Tangan kiri gatel, digarukin langsung sama tangan kanan. Kagak pernah tuh tangan kiri gatel, tangan kanan diem aja. Kata tangan kanan, lu garuk aja sendiri. Kagak bisa tuh. Mesti bersamaan. Kanan dan kiri. Ketika jalan pun Masya Allah dikasih seiring sejalan. Kalau tangan kanan maju, tangan kiri ke belakang. Tangan kanannya ke depan, tangan kiri yang ke belakang. Ini diganti sama Allah. Coba kalau jalannya ke depan semua tangannya, kayak pampir. Inilah hikmahnya dari kebersamaan.
Sampai Allah ciptakan jari. Ini jari nih beda-beda. Beda-beda ini ada hikmahnya, jangan dikira nggak ada hikmahnya. Allah ciptakan jempol. Waduh, jempol nih mantep, kecap bango mantap gitu. Kayak jempol. Atau Mama ada menunjukin orang kemana, oh ke sana, jempol. Kalau buat ceramah nunjuk tangan. Ini nggak pernah ribut. Kata jempol nih, waduh mentang-mentang gua ini nih ada yang lebih tinggi lagi telunjuk enggak. Ada yang paling tinggi lagi jari tengah sama. Nggak pernah tuh ngiri. Ada jari manis, kata jari manis, wah mentang-mentang manis ini, tetap enggak. Semuanya ini sama Allah diberikan keistimewaan. Begitupun jari kelingking. Ini jari kelingking ini ada hikmahnya juga. Chris John bisa menang main tinju ini gara-gara jari yang kiri ini, yang kelingking ini karena ikut bareng. Coba kalau Chris John nonjoknya begini, menang nggak? Kagak menang. Apa artinya? Harus kita kebersamaan. Kalau seandainya bersama semuanya di sini akan menjadi kuat. Makanya perlunya kita bersama. Ya, dengan adanya kebersamaan kita akan jadi kuat. Majlis taklim akan kuat, masjid pun akan kuat. Kalau masjid yang mimpinnya kiai semua nggak beres, nggak bakal jadi. Pembangunan masjid, panitianya semua, pengurusnya kiai semua, nggak jadi. Kenapa? Pada perebutan arah kiblat. Iya, makasih siapa yang mau beli semen? Mesti ada orang kayanya yang beliin semennya. Udah begitu. Kalau kiai semua nggak jadi, nggak bakal jadi. Kenapa harus ikut andil? Rasulullah pun berjuang demikian, Bapak Ibu. Rasulullah berjuang juga bareng-bareng dengan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasul yang selalu mendukung Rasulullah, bahkan istrinya pun ikut berjuang. Maka dalam hal ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ayo sama-sama kita jaga kampung kita biar adem, biar tentrem. Supaya apa? Supaya paham-paham yang masuk nih yang akan merusak negara kita itu akan hilang. Kenapa sebabnya? Karena sebentar-bentar sedikit-dikit ini kita sedang digerus, Bapak Ibu. Ini hati-hati ya. Banyak sekarang ini yang mulai ya masuk ke masyarakat kita, ke majlis taklim kita. Makanya perlu ngaji. Di sini ada majlis taklim ngaji sifat 20, ngaji Sabinah, itu perlu. Kenapa? Karena sekarang orang kebanyakan pengen instan, pengen gampangnya aja, pengen mudahnya aja. Sehingga apa? Sehingga nanti pelan-pelan akan merusak. Banyak sekarang tuh ya di masyarakat kita, di Jakarta apalagi, Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam pelan-pelan, dia ngakunya Islam juga, tapi tadi membawa apa? Hal-hal yang akan merusak daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Jadi perlu kita di masyarakat kita jaga anak-anak kita ya. Sekarang Masya Allah, apalagi zaman teknologi, orang aja manggil sekarang aja sama orang tua udah kurang hormat. Dulu kita kalau ada orang tua jalan minggir, kalau seandainya kita jalan depan orang tua kita nggak mau ngelewat. Mana sekarang anak-anak sekarang Masya Allah manggil bapak bokap, panggil emaknya nyokap, panggil kakaknya kakap. Mana gak ada sopan santunnya anak-anak sekarang, Masya Allah ya. Makanya perlu nih dengan adanya pengajian gabungan seperti ini kita bersatu. Yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal. Inilah untungnya kita ngaji. Bahkan orang yang ngaji, Masya Allah, orang yang jalan dari rumahnya, man intaqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyah tua. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk hadir ke majelis ilmu, sebelum dia langkahkan kakinya, oleh Allah sudah diampunin dosa-dosanya. Apalagi kalau seandainya kita lewat kuburan, mau ngaji lewat kuburan, itu sama Allah, saking Allah memuliakan sama orang yang menuntut ilmu, itu mayat yang sedang diazab di kubur disuruh stop dulu. Kenapa sebabnya? Karena ada yang mau ngaji. Karena ada yang mau kita ngaji, jalan ketemu kucing mendoakan, ketemu tikus mendoakan, ketemu apapun binatang selalu mendoakan. Hatta
binatang-binatang yang ada di lautan. Mendoakan orang yang mau ngaji. Makanya beruntung orang yang hadir di majelis ilmu. Yang ngaji, dia mau ngaji, mau ngerti, mau kagak, yang penting datang aja udah. Datang. Datangnya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah. Daripada di rumah aja, asesi dengerin aja di speaker, nah jadi beda sama orang yang hadir. Makanya hadirkan diri kita biar ada dalam apa? Dalam lingkup pengajian. Sehingga Allah muliakan sampai jenazah itu, mayat yang sedang diazab, ketika ada orang yang mau ngaji di stop. Makanya ini sekarang udah tahu nih, besok ngaji lewat kuburan. Sebelum berangkat lewat kuburan. Ya, roman-roman ini kagak ada yang berani. Lewat kuburan tuh sunnah tuh. Ya, lebih jauh, lebih bagus. Oh, ngaji jam berapa nih? Oh, ngaji umpamanya habis maghrib. Ya kita jam 5 udah jalan muter-muter yang rada jauhan. Kenapa? Pahalanya gedean itu. Ini. Umpamanya ngajinya pagi, sama. Itu sunnahnya begitu. Makanya di tempat majelis ilmu Allah memberikan keistimewaan. Ketika kita hadir majelis ilmu, malaikat akan catat kita. Walaupun hatta kita nggak bawa pulpen, nggak bawa catatan, model kita sih ngajinya ngaji kuping, masuk, ngilang lagi, gitu. Coba ada ngaji serius, mana ada ngaji serius? Ya elah bapak-bapak, apalagi ngaji serius, dia masih serius kelihatannya tidur, dia betul. Nunduk aja, ya Allah, kata ustadznya, ya Allah ini pas sholat ngajinya khusyuk amat, dia pengen nunduk, padahal sih lagi tidur. Nunduk aja tuh, nggak taunya, ya Allah saya ceramah, kata gurunya ini kayaknya terharu nih dengar ceramah saya, ngaji saya sampai nangis, padahal mah kagak nangis, lagi ngiler itu. Begitu dah. Makanya ini pengajian digiatkan lagi, karena emang yang ngaji yang rajin ini bapak-bapak, anak muda rada-rada kurang, nggak di mana-mana anak-anak muda. Padahal anak muda ini regenerasi kita ini. Ya, anak muda ini regenerasi. Terkadang kita yang tua nggak kasih kesempatan nama yang muda. Mestinya yang tampil anak muda, yang ajan anak muda. Ini mah yang ajan aki-aki. Ya Allah, ngedengarnya aja nggak enak. Pagi-pagi aja coba nyetek acolah. Udah nggak enak ngedengarnya. Ya Allah, yang ajan dia, yang komat dia. Coba anak muda tampilin supaya semangat. Ini kadang penyakit kita begitu. Yang kadang yang muda ini juga nggak tahu diri. Nggak tahu diri kenapa? Nggak menghormatin yang tua. Yang tua nggak kasih kesempatan yang muda. Akhirnya kadang suka bentrok tuh. Makanya nih kalau di Al-Muhajirin si romannya si kagak. Itu Al-Muhajirin masjid segitu gedenya, tetap imamnya satu. Hah? Iya, tetap imamnya satu. Pernah ada imam pakai banyak. Ya. Tinggal kita apa nih? Ayo kebersamaan. Supaya apa? Supaya kita punya apa kemuliaan di hadapan Allah. Karena kalau seandainya kita tidak bersama, akan hilang kebersamaan kita, hilang kehebatan kita. Makanya dari itu, dengan kita sholat berjamaah, memakmurkan masjid, memakmurkan majlis taklim, berarti kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya satu batu bata, harganya mungkin gak ada harganya, mungkin taruh 5.000 perak. Tapi kalau seandainya batu bata disusun menjadi kawasan perumahan mewah, bisa harga miliaran. Artinya apa? Kalau kita kebersamaan kita betul-betul dijaga, kita kompak, kita punya harga di hadapan Allah. Tapi kalau saat ini kita dipisah-pisahkan, nggak akan punya harga. Makanya kayak sholat berjamaah itu lebih mulia. Khusus buat bapak-bapak, ingat nih bapak-bapak, hukumnya wajib sholat berjamaah. Ibu-ibu di rumah, kalau ada bapak-bapak sholat di rumah, kasih mukena bu, kasih mukena. Sholat mana? Masjid. Harus begitu. Ya. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di masjid, di musola, supaya rame. Kenapa? Karena kalau seandainya dia sholat berjamaah, dia punya nilai. Kalau sholat sendirian beda dengan berjamaah. Berjamaah 27 derajat. Kalau sendirian belum tentu. Sedangkan sholat yang diterima sholat yang khusyuk. Kalau di rumah beda tuh dengan kita sholat di masjid.
Coba kalau di rumah kita pakaiannya aja seenaknya aja, sholat pakai sarung, pakai kaos oblong, tulisannya ada cet katila, begitu. Tapi kalau ke masjid ke musola, pakai kain yang bagus, pakai baju koko yang bagus, kan begitu. Kita sholat berjamaah sama Allah dihitung semuanya berharga, 100 nilainya, walaupun nggak bisa baca, kan begitu. Yang nanggung bacaannya imam. Makanya imam ini harus dipilih, jangan sembarangan jadi imam. Gak bisa nih orang cadel jadi imam, jangan. Nanti dia ngucapin syiratal jadi sitalal, begitu. Jadi kacau gitu. Cari imam yang benar-benar bacaannya bagus. Kenapa sebabnya? Karena sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang khusyuk. Satu, sholat yang khusyuk. Kita ini sholatnya nggak bisa khusyuk, susah mau khusyuk. Kadang kita lagi sesuatu, ada barang yang hilang, kita cari bingung bagian lempengan sholat. Allahu Akbar. Oh iya tuh kunci motor itu di lemari. Itu tuh lagi sholat ada aja yang diingat. Nggak bisa kita khusyuk itu susah. Padahal Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Bagaimana supaya kita diterima sholatnya oleh Allah? Berjamaah. Berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah kita bacaan nggak bagus, tapi ada imam. Tuh. Makanya imam itu yang pertama dipilih adalah bacaannya yang bagus, yang cakep. Imamnya, ya, yang banyak hafalannya, bacaannya, gitu. Imam tuh, ya. Kalau makmum nggak ada kewajiban dia kudu bacanya bagus, kagak. Imam, makanya pemimpin itu harus pilihan. Nggak bisa orang jadi pemimpin seenaknya, nggak bisa. Dipilih yang terbaik itu. Makanya jadi imam pun harus jadi pemimpin, harus bijaksana. Kenapa? Kalau seandainya kita sholat, imam tuh jangan langsung sholat, lihat ke belakang, lihat makmum, begitu. Biar tahu, oh makmumnya romannya tua-tua semua nih. Oh kalau tua berarti bacaannya rada pelanan, kan begitu. Oh ini makmumnya yang muda-muda, bacanya rada cepetan. Kalau seandainya dibalik repot. Makmumnya orang tua semua, yang imamnya bacanya cepet, itu makmum yang asam urat langsung pada jatuh. Terbalik juga salah. Yang makmumnya anak muda, ya. Yang imamnya bacaan kayak orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kata anak muda. Kayak kemarin tarawih ini, kalau bacaan begini gua kagak sholat tarawih di mari. Kenapa? Kelamaan. Makanya harus bijaksana. Pemimpin harus bijaksana. Tuh. Ketika sholat itu yang dilihat oleh Allah, kata malaikat Jibril, ya Jibril, setiap waktu sholat kamu turun ke masjid, lihat apakah orang yang sholat di Masjid Al-Muhajirin ini semuanya khusyuk. Ternyata dilihat oleh malaikat Jibril, satu pun nggak ada yang khusyuk, termasuk imamnya kagak khusyuk. Laporan malaikat, ya Allah, ini yang sholat di Masjid Al-Muhajirin ini nggak ada yang pada khusyuk. Kata Allah, coba turun lagi, lihat bacaan Qur'annya. Jadi ini bacaan Qur'an ini menjadi klasifikasi diterimanya sholat. Makanya perlu ya bacaan Qur'annya yang bagus, bacaannya, tartil bacaannya, itu harus begitu. Memang kadang baca Qur'an, ya Allah, kuliah aja bolak-balik nggak beres-beres. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Kata makmum lama amat, lakum dinukum waladdallin. Amin lagi. Cari dah ayat surah yang paling pendek, apaan? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Bolak-balik kata makmum, matilah mamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mati semua tuh makmum.
bacaannya yang rapi, pilih imam yang bacaannya bagus. Ternyata kata malaikat, ya Allah, yang sholat di Masjid Al-Muhajirin imamnya bacaannya belepotan, nggak bagus. Kata Allah, coba turun Jibril, kalau seandainya khusyuk nggak ada, bacaan nggak bagus, barangkali barisan sofnya rapi. Nah, barisan sofnya rapi, makanya imam mesti bawel. Ayo bapak-bapak, barisan sofnya dirapiin. Tuh minimal dengan barisan sofnya yang rapi, kita punya sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu kebersamaan kita sholat ini berjamaah supaya punya harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kebersamaan ini akan memperkokoh ya persatuan dan kesatuan kita. Setelah kita sholat, kemudian kita duduk zikir bersama-sama. Ada orang yang nggak demen zikir pada diem-dieman, habis sholat pada diem-dieman, nggak ada yang pada zikir. Kenapa? Itu orang nggak ada zaman nabinya, ada begitu orang bilang. Sholat, udah sholat zikir masing-masing aja, nggak usah pakai ada zikir-zikiran, nggak usah kayak berisik-berisik begitu. Ya dulu Nabi nggak begitu. Kenapa sahabat nggak begitu? Karena sahabat dekat sama Nabi, frekuensinya nyambung. Kalau kita sama Nabi jauh. Makanya ulama ngajarin habis sholat zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Sehingga ada makalah mengatakan, man tarokal wirda fahuwa kirdun. Orang yang meninggalkan wiridan itu monyet. Makanya besok habis sholat di Al-Muhajirin, orang habis sholat main pulang namanya monyet. Zikir dulu, zikir bareng-bareng teman ulama. Makanya hebat ulama menjaharkan astagfirullahaladzim, supaya apa? Yang nggak ngerti zikir jadi ikut zikir. Itu maksudnya. Ini mah habis sholat pada diem-dieman aja tuh, diem-dieman. Kenapa emang? Nabi juga begitu dia bilang. Kejauhan kita ngelihat Nabi. Emang kita sejaman sama Nabi? Enggak. Sahabat kan pada diam karena sudah frekuensinya nyambung dengan Nabi. Kalau kita jauh, makanya ulama ngajarin supaya dijaharkan zikirnya. Supaya apa? Supaya diikutin. Coba kalau zikir di Al-Muhajirin pada diam-diam, yang ada bukan zikir, pada tidur. Coba diam-diam. Makanya nih ulama hebat, masya Allah. Ya, ulama-ulama kita udah ngajarin hebat, kebersamaan luar biasa tanpa membedakan. Lihat para wali-wali. Ya Allah, berjuangnya luar biasa, menegakkan agama, nggak menyalah-nyalahin, enggak. Wah, nggak sesuai sama yang dia yakini, oh bid'ah, enggak. Wali Songo nggak pernah begitu, Sultan Maulana Hasanuddin pun nggak pernah begitu. Tapi dengan apa? Dengan akhlak, dengan akhlakul karim. Kalau seandainya dengan menyalah-nyalakan, ini kan aneh. Terkadang yang lucu lagi, kita yang Islam kita dikafir-kafirin. Ini nih sekarang yang mulai banyak di masyarakat kita. Makanya kita ini sebagai apa? Ahlu sunnah wal jamaah harus punya sikap tasammum, toleransi. Ya, oh yang senang maulid alhamdulillah, yang nggak senang nggak apa-apa. Jangan ngata-ngatain. Kalau seandainya di masyarakat kita begitu tuh, saling menghormati, alhamdulillah, suasana di kampung kita akan tenang. Tapi kalau seandainya kita bawa cara kita sendiri, merasa paling benar, itu yang salah. Makanya di masyarakat itu kadang yang kecil digede-gedein, masalah kecil dibesar-besarin gitu. Padahal masalah furu, bukan masalah usul, bukan masalah yang pokok, yang furu gitu. Ada di sini sholat tarawihnya 11, di sono 23, wah pada ribut. Kata tukang ojek, mendingan gua nggak sholat, begitu. Ya kan repot jadinya tuh. Ya udah, yang mau 11 silakan, yang 23 silakan, udah. Yang penting pada sholat begitu. Oh di sini kunut, di sini enggak, umpamanya ya udah saling menghormati. Yang kunut bagus, yang enggak kunut enggak apa-apa begitu. Ini mah kadang suka ribut, dia kunut nih kagak begitu. Akhirnya apa? Udah kata tukang ojek, mendingan gua kagak sholat subuh, begitu dia bilang. Akhirnya nggak ada yang pada ribut. Nah ini yang salah. Oleh karena itu ayo kita sama-sama dengan kebersamaan, dengan adanya silaturahmi, dengan adanya halal bihalal, kita saling menghalalkan
ya ada tutur kata yang salah, kurang sedikit ya mohon dimaklum, ya dimaafkan. Itu bukan hanya sekedar ucapan. Halal bihalal ini antara hati kita, jadi hati ke hati. Apalagi ibu-ibu, ibu belum pernah paling bilang sama bapaknya pas lebaran paling selaman minal aidin mohon maaf ya Pak, begitu doang. Padahal mau ngomong tuh, Pak maafin ya, namanya mama juga cerewet, ngomong ya minta maaf, harus begitu. Kadang enggak, suami istri galak banget, suami diomel-omelin ya, ini baik-baik nih ya, jangan sampai demikian. Ucapkan. Begitupun seorang suami minta maaf kepada istri, ya Allah mohon maaf mama papa belum bisa nyenengin mama, mesti begitu. Baru tuh tidak hanya ucapan dari hati ke hati, akan terjadilah apa, saling maaf memaafkan. Ketika kita sudah saling maaf memaafkan, maka pantas kita ini yang menjadi seorang mukmin yang betul-betul kita terbebas. Makanya dari sekarang paling kita kalau ketemu, nol sama apa 00 ya, begitu paling. Lebaran begitu 00. Maksudnya apa 00? Nah, itulah perlunya kita silaturahmi dengan halal bihalal. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, sesama tetangga, sesama masyarakat, beserta tokoh masyarakat kita jadi kenal. Dengan silaturahmi, dengan halal bihalal jadi kuat. Ketika kita menjadi kuat, uhwah Islamiyah kuat, uhwah watoniyah kuat, maka akan apa? Maka masyarakat kita akan tenang. Kalau seandainya kita nggak kuat, gampang digoyang. Makanya gampang digoyang tuh, ya. Makanya hebatnya Islam di Indonesia, di Nusantara ini itu karena ada kebersamaan. Banyak beberapa negara-negara di luar yang Islamnya luar biasa, tapi tidak ada hubul waton, cinta kepada tanah air mulai hilang. Oleh karena itu nih, minimal di kampung kita, ayo kita jaga ya, di masyarakat kita biar akur, biar sama-sama ada majlis saling, ramein masjid, ramein. Siapa lagi kalau bukan kita yang meramaikannya. Kadang sayang masjid zaman sekarang saya perhatiin itu semua pada bagus di mana-mana. Masjidnya cakep-cakep, cuman orangnya nggak ada. Ini yang disinyalir oleh Nabi di akhir zaman, masjid semua pada bagus, tapi isinya nggak ada. Oleh karena itu yuk biar kampung kita berkah, biar kampung kita penuh dengan kebersamaan. Kita ramaikan majlis taklim kita ramaikan masjid-masjid kita. Insya Allah kalau umat Islam menyatu, luar biasa. Orang-orang di luar Islam pun akan kagum ya. Apalagi sholat subuhnya rame. Itu orang-orang di luar tuh kaget itu, subuhnya rame. Kalau di sini kan subuh masya Allah, Masjid Al Muhajirin kalau sholat subuh keluar-luar kayaknya ini. Di luar maksudnya di rumah masing-masing. Di luar ya. Ya Allah, penuhin sholat kita di masjid, kita berjamaah supaya kita punya harga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan halal bihalal ini, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, amaliyah kita semasa Ramadan kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kampung kita selalu diberikan keselamatan, kenyamanan oleh Allah. Begitupun negara kita diberikan ketenangan. Kalau negara tenang, kita insya Allah tenang. Oleh karena itu perlu kita di dalam diri kita harus ada cinta tanah air. Ini perlu ya. Kenapa? Kalau nggak ada cinta kita nanti akhirnya jadi makar. Itu jangan, agama nggak ngajarin ya. Kita dukung semuanya kebaikan, apalagi yang ada di masyarakat kita, pengajiannya kita dukung, ngaji terus masalah apa masjidnya kita dukung, semua kita dukung. Insya Allah kalau kita bersama seperti hal seperti ini, masya Allah. Tadi saya lihat ya, ibu-ibu sama bapak-bapak sholawatan, ya Allah menyatu. Itu kaum 60 tahun ke atas sama anak mudanya satu, pada ngantuk dibaca. Iya, tapi nggak apa-apa, semangatnya ada, itu perlu ya. Seperlu ini biar semangat. Udah tua tapi semangat, itu yang luar biasa ya. Jangan sampai yang muda kalah sama yang tua ya. Oleh karena itu mudah-mudahan pada acara halal bihalal ini senantiasa kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena waktu jualan sudah 10:30. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat kita semua, baik jemaah semua
Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari panca bahaya, segala niat hajat kita diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal